sinyal satu, yang kedua kota. Karena maaf ya Bu Guru, kita nggak ada sinyal, nggak ada kota dianggap apa? Apa ya? Saling menjaga, saling mendukung. Iya, betul sekali. Baik untuk kita semua. Oke, Bu Ida mungkin ada pesan untuk ini siswanya yang sulit mengumpulkan tugas mungkin. Ayo Ger. Kumpulkan tepat waktu nak. Oke, terima kasih buat semuanya yang sudah nonton, sudah like, sudah subscribe, sudah dukung channel Echa. Semoga ngobrol kita ini bermanfaat. Yuk kita saling menjaga, saling mendukung, dan tetap berikhtiar dan meminta sama Allah perlindungan yang terbaik. Hai, assalamualaikum. Hai guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar kalian? Semoga selalu dalam keadaan sehat, berbahagia, dan jangan lupa untuk selalu bersemangat dan bersyukur ya. Nah, sekarang kita ada tambahan talent guys. Di sini ada Kakak Monik yang sering banget muncul di vlog aku karena aku belum bisa ngevlog kemana-mana, jadi vlognya masih sekitaran aku dan juga talent-talentnya juga orang-orang terdekat. Kita ambil tema yang mungkin masih related banget sama keadaan sekarang, dan kita tahu banget sekolah ya di Indonesia itu sudah off semenjak Maret 2020. Dan di sini ada 3 sosok wanita hebat. Sosok. Nah, di sini ada Bu Dwi. Ketemu lagi. Ada Miss Ida, guru bahasa Jawa, ibu rumah tangga, dan Kakak Monik, pelajar SMA kelas 1. Oke. Dan materi kita hari ini itu aku pengen banget tanya-tanya ke kalian. Gimana sih perasaannya sebagai ibu rumah tangga yang memiliki anak yang seharusnya sudah masuk sekolah tapi belum bisa sekolah karena pandemi ini. Terus juga ibu guru, gimana Bu Guru merasakan perbedaan antara mengajar ketika pandemi dan sebelum pandemi, dan juga Kakak Monik gimana sih rasanya belajar secara daring. Oke, kita mulai satu persatu ya. Silahkan, dari siapa dulu? Mungkin dari ibu rumah tangga dulu, atau ibu guru dulu, atau siswa dulu? Om Pipa. Oke, 3, 2, 1. Oke, dari ibu guru dulu. Oke, silakan. Oke, dari apa ya? Bahasa Indonesia. Oh, boleh. Bahasa Indonesia boleh, campur ya. Heeh. Dari sudut pandang guru mungkin lebih banyak apa ya? Penuntutan untuk lebih melek lagi terhadap iptek, kreatif. Ya, TIK, apalagi untuk guru-guru yang lebih tua. Ya, lebih sepuh ya. Seperti yang kita lihat, PNS kan banyak, bukan gimana-gimana, tapi PNS kan banyak yang sudah berumur. Jadi dari yang masih muda itu harus pelan-pelan agar yang sepuh-sepuh juga ikut terbantu dengan TIK gitu. Mungkin gimana ya, bisa dibilang positif, bisa dibilang negatif sih. Positifnya karena jadi belajar TIK, maksudnya teknologi informasi ya. Tapi mungkin negatifnya karena kayak kurang maksimal, karena memang tidak semuanya menguasai. Tapi kendala apa sih paling gitu, mostly lah gitu, apa sing dirasakan? Apakah materinya jadi sulit untuk diterima, atau apa yang menjadi sangat kendala gitu dalam penyampaian materi? Dalam penyampaian materi itu kayak gimana ya? Mungkin bagi guru-guru yang gampang berkembang, bisa memanfaatkan teknologi, itu bisa menciptakan sebuah media yang lebih menarik daripada kalau secara langsung kan biasanya cuma ceramah, PowerPoint gitu kan. Dengan adanya ini siswa bisa lebih explore lagi sama pemahamannya lewat video atau games atau mungkin apa ya, kayak kuis-kuis secara langsung gitu kan dari aplikasi gitu.
Oke, itu ya kendala yang paling besar. Oke, selanjutnya siapa nih? Kakak Monik apa Bu Dwi dulu? Oh, yang tua dulu. Iya. Terima Oke. kasih loh Kakak Moni. Oke, Bu Dwi, kan Oke. anaknya kelas TK. Yes. Apa kendalanya sebagai ibu rumah tangga? Terus sekolahnya daring. Kendalanya ini karena anakku itu tipikal anak yang menurut dia ibunya itu ya ibu bukan guru. Nah, dia lebih masuk lebih ini kalau dijelaskan sama gurunya langsung ya apa dari awal sampai akhir gurunya. Terus kendala selanjutnya adalah di apa ya, sinyal mungkin ya, bukan sinyal sih, Kuota. kalau kuota itu bisa diusahakan ya untuk anak. Oh, berarti ini ya Bu, Miss Ida kendala ke kuota juga ya? Iya, kita juga ya. Banyak siswa yang bilang kalau misalnya disuruh Zoom itu Bu nggak punya kuota. Bu Emang nggak dari ada. pemerintah tidak Iya. ini ya? Katanya ada sumbangan itu? Iya, belum Belum transfer turun ini. ke siswanya, mohon maaf ya. Oh, oke. Langsung nih. Nah, di situ poin pentingnya. Aku kan baru tahun pertama dan anak pertama baru pertama masuk TK. Nah, di situ aku sebelum mendaftarkan anak itu aku tanya dulu nanti metode mengajarnya seperti apa. Nah, di TK-nya anakku itu usnya kan manggil ustazah ya. Usnya itu bilang kalau nanti akan ada meet setiap hari. Kita pakainya Google Meet. Kalau dulu Zoom enggak ini ya karena kuotanya butuh banyak, terus juga crowdednya juga lebih ini. Akhirnya ya udah, dari situ tahu berarti nanti setiap hari ada seperti itu. Tapi tidak semua sekolah seperti itu. Jadi makanya tipsnya supaya untuk mengurangi stressing nanti pas anaknya udah mulai daring, yaitu memilih sekolah yang sesuai dengan kebutuhan anak dan otomatis sesuai dengan ini. Oke, sip. Kayak gitu. Ya, oke, baiklah. Ya, memang mungkin kalau apalagi anak usia dini ya, mungkin trustnya ke orang tua sama ke guru ya akan berbeda gitu. Maksudnya, ya ibu di rumah. Kalau guru ya yang ngajarin aku gitu. Oke, terus selanjutnya. Kendalanya ada satu lagi, anak usia TK itu kan ada sekolah itu kalau aku ya untuk ngelatih dia interaksi sosial, karena kalau dia anak pertama belum punya saudara jauh, mau main kemana juga takut, tetangga juga nggak ada yang sistem nonggo ya. Kalau di daerahku tuh nggak ada sistem anak yang nonggo atau saya ke tempat tetangga sehari-hari ngobrol itu nggak seperti itu. Jadi ya karena pandemi dia nggak bisa ketemu temen, ya udah nggak ada temen lainnya yang dia tahu temennya ada yang sering main, itu pun bukan sering sih, paling seminggu sekali, itu paling 5 atau 6 menit udah pulang. Ya kendalanya di situ. Kalau untuk materi ya bisa lah. Oke, itu dari sisi ibu rumah tangga. Nah, sekarang nih dari sisi siswa, Kak nggak boleh nyebut merek sekolah ya. Dia bersekolah di salah satu SMA negeri terbaik di Solo, tapi nggak boleh nyebut merek. Yes. Gimana? Kamu kan dulu dari salah satu SMP negeri yang cukup favorit, cukup favorit. Yes. Sekarang di negeri yang sangat favorit. Banyak mungkin hampir seluruh warga anak-anak yang ada di Solo pasti menginginkan untuk pergi ke sana, dan kamu qadarullah bersyukur bisa masuk ke situ. Nah, apa sih yang dirasakan ketika bersekolah di situ? Kalau per gurunya itu emang bener-bener ambis ya, dan kita itu nggak cuma pakai satu aplikasi, jadi benar-benar banyak. Jadi nggak cuma Zoom sama Google Meet, itu benar-benar banyak. Dan kendalanya sinyal satu, yang kedua kuota, karena maaf ya Bu Guru, kita nggak ada sinyal, nggak ada kuota, dianggap apa, dan it is sakit banget. Padahal kita itu berusaha juga untuk semaksimal mungkin ya cari sinyal, kita juga beli kuota, dan ini sampai sekarang belum turun ya kuota dari pemerintah juga. Terus kendala selanjutnya, kita juga nggak bisa interaksi sama teman-teman. Terus
kalau lewat cuma virtual kan kita nggak tahu orangnya kayak gimana Ganteng apa enggak gitu ya. Nggak bisa sepik-sepik, terus kan nggak semuanya ini apa namanya kamera face ya. Mungkin aslinya lebih ganteng ya. enggak juga. Oke, Terus kalau materi untuk bapak ibuku tercinta, Bapak ibuku atau bapak ibu guru? bapak ibu guru, Bapak Oke, Ibu di oke. sekolah. sekolah ya maksudnya. Materinya jangan cuma disampaikan lewat link doang, tapi ke puji Tuhannya kalau di sekolahku itu kebanyakan diterangkan di Meet langsung, jadi banyak pahamnya, tapi ya emang tergantung muridnya sih. Oh, iya. kembali lagi ke murid sih, tapi yang guru-guru lain yang cuma sekedar ngasih materi, tolong dong diselingi sama video atau minimal meet sama muridnya lah untuk sekedar perkenalan atau menerangkan sedikit, walaupun 10 apa 15 menit itu berguna banget Bu, Pak, itu berguna banget walaupun jelasinnya cuma sedikit, tapi itu materinya benar-benar berharga ya buat kita ini gitu sih. Oh gitu, oke, itu ya, itu kendala terbesarnya adalah kalau sebagai ibu rumah tangga itu karena anaknya tuh pinginnya tuh di sekolah sama bu guru gitu. Kalau ibu guru itu gimana ya cara neranginnya biar anaknya ki ngerti teknologinya bisa bisa masuk ke teknologi. Terus kalau dari siswanya itu lebih ke kita udah usaha loh, udah nyari beli kuota, udah stand di depan HP, ternyata ya nggak pernah tahu sinyalnya drop, nggak bisa masuk, zoomnya susah. Nah seperti itu. Terus belum lagi kalau materinya materi yang susah ternyata tidak diberi penjelasan yang maksudnya sesuai dengan yang diharapkan kayak gitu. Kalau punyanya Bu Ida sendiri, apakah juga seperti itu pembelajarannya? Beda. Beda. Kalau untuk setiap sekolah itu tergantung dari kebijakan Kan sekolah, masing-masing oke. sekolah. Seperti itu. Terus nih, ini kan sudah terdengar desas-desus wacana kalau sekolah PTM pertemuan tatap muka akan dimulai. Nah, satu-satu ya. Tanggapannya gimana? Dari kakak dulu. Seneng sih. Kita kan juga ini mau vaksin kedua ya, Oh ya, alhamdulillah ini kakak udah vaksin ya. Udah vaksin kedua, jadi kalau mau PTM juga mah gas-gas wae. Seneng Seragam sih. SMA ya kak ya. Kayak pengen ngerasain masa-masa SMA kayak orang-orang gitu loh. Iya, kemarin tuh dia tak bilangin, "Kak, kamu nggak mau ngambil apa? SKS. Enggak, akselerasi aja sih Kak. Orang juga pandemi, ambil aja 2 tahun. Ya kan? Tapi dia bilang masih optimis, aku pingin rasain sekolah yang benar-benar masuk sekolah nih gitu. Kalau Bu Ida, gimana Bu? Dengan keadaan seperti ini, kalau dari pribadi aja ya, jawaban pribadi sebagai seorang guru, akan diadakannya tatap muka dengan kondisi yang masih pandemi dan ada kemungkinan pandemi ini mungkin akan jadi endemi ya. Seperti itu bagaimana? Kalau pribadi sih untuk tatap muka sama siswa langsung itu lebih enak lah ya. Tapi untuk persiapan menuju itu, wah sangat riweh. Ya bener. Iya. Siswa enak tinggal masuk. Pelajaran gurunya sebelum itu harus Preparing. menyiapkan ini, menyiapkan itu, harus divaksin, harus di apa. Iya, oke. Aduh ribet sekali, padahal ini untuk percobaan saja hanya kuota 108. Itu yang riweh satu sekolahan. Bener-bener satu sekolahan ikut riweh semua. Tapi pada intinya setuju apa tidak setuju? Mau nggak mau harus setuju. Oke. Kalau Ibu Yes, gimana, setuju nggak? gaskan. Ya kan ini kebetulan kan Ibu juga punya pengalaman sebagai penyintas COVID, pernah Yes. kena. Nah, terus ada nggak kekhawatiran nanti gimana atau apa gitu mungkin? Kalau khawatir kena sakit apa ini pasti ya, kita masih hidup ya. Ya, tapi ya itu Berusaha kita kan itu ya. masih bisa beribik sama yang kuasa gitu, supaya diberi kesehatan, diberi imun yang bagus, diberi ya rasa tenang, nyaman, itu kan bikin imunnya naik. Ya, dan tetap masih bisa dijaga dengan protokol kesehatan ya, Dan kalau kayak untuk di gitu. sekolahnya anakku tuh menurutku untuk sarana prasarannya tuh udah mendukung ya untuk PTM.
gitu. Karena untuk skala TK menurutku kelasnya itu luas. Oke, seperti Dan itu. untuk kemarin ada video dari pas perkenalan itu ya, ada videonya itu untuk pembelajaran tatap muka itu sudah diiniin dan bagus. Satu kelas itu nggak boleh lebih dari 5 anak. Kalau kemarin dari rapatnya itu kata usnya kayak gitu ya. Semoga ya. Oke, baiklah. Oke guys, jadi itu tadi ngobrol atau share-nya kita bareng-bareng soal sekolah daring dan wacana tentang PTM di bulan September ini. Mungkin dari kalian juga punya unek-unek atau punya bukan saran sih, tapi lebih ke pendapat. Kalian bisa nanti sampaikan di kolom komentar kalian kayak gitu. Dan terima kasih buat Kakak Moni, terima kasih buat Wida. Semoga selalu dalam kesehatan, keberkahan, dan juga nanti dilancarkan ke depannya untuk sekolahnya, biar bagaimanapun sekolah itu kan ujung tombaknya masa depan Indonesia ya guys. Karena gimana pun nanti yang memegang peranan penting di pemerintahan kita itu kakak-kakak Monik di 30 tahun yang akan datang. Kalau seperti ini terus kan otomatis kita nggak akan pernah tahu kualitas kualitas generasinya yang di tahun ini tuh seperti apa kayak gitu. Mungkin ada yang mau disampaikan lagi? Boleh nambah? Boleh. Mungkin ya nanti yang lihat video ini bilang, iya ampun Bu Dwi itu songong amat sih, wes tahu kena. Nah kayak gitu. Harapannya buat yang lihat gitu, kalau mungkin kontra monggo, tapi saya minta gitu, doakan dan saling mendoakan gitu aja. Jujur kalau saya pribadi ini kok jadi mau berapa ya. Kalau dibilang sombong amat kok ini gini, wes kena terus gaskan anake wong kena ya jek urip kayak gitu ya istilahnya. Tapi ya itu, balik lagi kita bisa minta sama Allah supaya ya itu dikasih kesehatan. Iya betul sekali. Dan ya harapan kita kan semuanya pasti harus lebih baik lagi, dan kita juga harus percaya sama Tuhan juga. Terus kita ikhtiar juga ya, memang nggak ada yang nggak mungkin gitu, semuanya pasti bisa terjadi. Cuma kita sebagai manusia wajibnya adalah berikhtiar, dan setiap orang punya pendapatnya masing-masing, punya pemikiran masing-masing. Terus yang mengalami ini tuh kita semua, nggak cuma 1-2 orang guys, seperti itu. Jadi ya aku pribadi juga seperti itu. Kita juga nggak bisa hidup dalam ketakutan terus menerus. Bagaimanapun kita harus responsibel dengan perubahan yang terjadi. Karena kan nggak kita sendiri, kan semuanya makhluk di bumi inilah ibaratnya kan sedunia yang merasakan. Oke, Kakak Monik ada tambahan? Ibu Ida ada tambahan? Kalau aku ada satu lagi. Apa? Bapak Ibu guru yang cinta dikurangi ya tugas-tugas itu, karena kasihan kan memorinya Bapak Ibu yang nanti penuh. Kita juga ya susah itu Bu, soalnya ayam itu pada pidato, kalau kita ikut pidato mereka juga ikut pidato. Itu sama memori kita itu bukan memori yang besar ya Bapak Ibu. Kalau HP-nya iPhone nggak selamanya bagus juga sih. HP-mu apa sih Kak? Asus. Oke. Emang aku Asus jadinya iku asal kakek tugas video. Mungkin habis ini dapat endorse yang ini Amin. yang Ada aku tolong endorse. ya, mungkin ada temen-temen subscriber yang ada HP sisa bisa dikasih ke Kak Moni. Ya sisanya iPhone Pro Max ya lumayan. Pro Max. Kalau Wida plus kuotanya ya. mungkin ada tambahan? Saling menjaga, saling mendukung. Iya betul Terbaik sekali. untuk kita semua. Oke, Bu Ida mungkin ada pesan untuk ini siswanya yang sulit mengumpulkan tugas mungkin. Ayo Ger. Kumpulkan tepat waktu nak. Jangan Jangan males-malesan.
Oke, mungkin cukup sekian dulu ya kita ngobrolnya. Mungkin next time kita bisa ngobrol-ngobrol lagi dengan tema yang lebih seru, yang lebih menarik daripada ini. Terima kasih buat semuanya yang sudah nonton, sudah like, sudah subscribe, sudah dukung channel Echa. Semoga ngobrol kita ini bermanfaat. Yuk kita saling menjaga, saling mendukung, dan tetap berikhtiar dan meminta sama Allah perlindungan yang terbaik. Oke guys, bye-bye, sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap jaga kesehatan karena sehat itu Mahal. bye-bye, sarangnya.